Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aprilia Kartika Hidayah. Kali ini saya akan mengajak kalian semua belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang apa itu teks pidato persuasif dan menyimpulkan isinya, kali ini kita akan belajar tentang strukturnya. Baik, mengingat kembali, struktur itu apa? Struktur adalah bagian-bagian dari sebuah teks. Setiap teks yang kalian pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9 ini, semuanya ada bagian-bagiannya atau struktur-strukturnya. Nah, begitu pula dengan teks pidato persuasif ini, akan ada struktur-strukturnya. Seperti yang kita ketahui, kalau seseorang berpidato, pasti dia akan dimulai dengan pembukaan terlebih dahulu, ya kan? Setelah membuka pidatonya, kemudian menyampaikan dengan apa yang akan disampaikan pada bagian isi. Kemudian nanti setelah isinya disampaikan atau tujuan pidatonya tercapai, maka akan diakhiri dengan penutup. Atas apa yang saya sampaikan tadi, berarti struktur teks pidato persuasif itu secara umum ada 3, yaitu bagian pembuka, kemudian bagian isi, dan bagian penutup. Dari setiap bagian itu ada sub-sub bagian yang nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, kita akan membahas satu persatu setiap bagian dari struktur teks pidato persuasif. Kembali saya ingatkan, tadi struktur teks pidato persuasif ada pembuka, isi, dan penutup. Jika kalian amati pada bagian pembukaan, seseorang yang berpidato akan membuka pidatonya dengan salam pembuka. Jika kita adalah orang Islam, maka salamnya menggunakan Assalamualaikum. Jika umat beragama lain biasanya menggunakan salam sejahtera. Setelah salam pembuka, seseorang yang berpidato akan menyapa orang-orang yang menjadi pendengar dari pidatonya. Jadi siapa saja yang menjadi pendengar atau audiens itu akan disapa. Biasanya dari yang jabatannya paling tinggi ke jabatannya yang lebih rendah, seperti itu. Nah, setelah menyapa audiens dan keseluruhan orang yang ada di situ, kemudian ada ucapan puji syukur kepada Tuhan karena dengan adanya karunia-Nya seseorang bisa mengikuti kegiatan tertentu, kemudian bisa menyampaikan pidatonya. Setelah tadi ada salam pembuka, kemudian ada sapaan, kemudian ada ucapan puji syukur, ada juga tujuan. Artinya, orang yang akan berpidato akan menyampaikan apa tujuannya, pidato apa yang akan disampaikan, tentang apa, kemudian dalam rangka apa, itu ada di bagian pembuka. Terus selanjutnya adalah bagian isi. Pada bagian isi ini, seseorang yang berpidato menyampaikan semua argumen-argumen atau pendapat-pendapatnya tentang pidato yang disampaikan, tergantung tentang topik apa atau tema apa yang disampaikannya. Jadi disampaikan semua pendapatnya pada bagian isi ini, kemudian didukung oleh fakta-fakta atau data-data yang kemungkinan bisa meyakinkan pendengar tentang argumen atau pendapat yang disampaikannya. Setelahnya, bagian isi ini jika sudah selesai akan diakhiri dengan ajakan. Nah, inilah kenapa disebut teks pidato persuasif. Seperti yang sudah kalian pahami, pidato persuasif itu adalah pidato yang isinya mengajak audiens. Nah, berarti harus ada kalimat ajakan atau ada bagian yang mengajak. Nah, bagian ajakan ini ada di struktur isi. Seperti itu. Setelah tadi kita bahas tentang pembukaan, kemudian isi, bagian terakhir atau struktur yang terakhir dari teks pidato persuasif adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini, seseorang yang berpidato pasti akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada audiens karena sudah menyimak pidatonya dari awal sampai akhir. Kemudian ada penguatan, artinya seseorang yang berpidato akan mengulang kembali tujuan pidatonya, ajakan yang disampaikannya, agar audiens ingat dan audiens tahu apa yang menjadi tujuan dari pidatonya tadi. Setelahnya, seseorang yang berpidato akan menyampaikan permohonan maaf jika dalam berpidato itu ada salah kata. Nah, kemudian setelahnya akan diakhiri dengan salam penutup. Jadi bagian penutup itu akan berisi
ucapan terima kasih, kemudian penguatan dari tujuan pidatonya, kemudian permohonan maaf, dan akan diakhiri dengan salam penutup. Itu tadi yang sudah saya sampaikan tentang struktur teks pidato persuasif. Tentunya kalian akan paham dan mudah untuk memahaminya, karena pidato ini adalah sebuah kegiatan yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tidak perlu menghafal apa yang sudah saya sampaikan, kalian hanya perlu mengingat, kemudian menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana seseorang berpidato secara umum, atau layaknya orang berpidato, urut-urutannya bagaimana. Nah, itu akan memudahkan kalian dalam memahami strukturnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang struktur teks pidato persuasif. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.